Desember adalah hari yang istimewa, penuh berkat bagi para suster misionaris Abdi Roh Kudus. Bertepatan dengan pesta Santa Maria dikandung tanpa noda, para suster SSPS Timor berkumpul bersama untuk merayakan hari ulang tahun kongregasi yang ke-133. Bapak Arnoldus mendirikan Tarekat Misi Abdi Roh Kudus tepat pada pesta Bunda Maria dikandung tanpa noda, dan ia mempersembahkan Tarekat Misi ini secara istimewa kepada kasih dan perlindungan Bunda Maria. Hari ini juga para suster menutup secara resmi tahun Perikoresis, tahun tarian cinta Trinitaris. Momen istimewa ini dirangkai dalam misa syukur yang dipimpin oleh Pater Dismas SVD dan didampingi Pater Camillus Ikun SVD. Perayaan syukur ini berlangsung di Kapela Biara Santa Tresia Halilulik. Dirgahayu SSPS yang ke-133, semoga Allah Tritunggal semakin dikenal, dicintai, dan dimuliakan oleh banyak orang. Waktu zaman Belanda, zaman KPN, sudah di depan kamera itu yang saya punya. Tim liturgi mulai pesta kawan. Dia muka panas. Saya biasa Tunggu kami dulu. Tunggu kami dulu. Nanti ini dokter-dokter. lapor kalau ketingin ke kami yang orang ini ya Tuhan.
Sebentar saya lihat supaya saudara saya. Selama saya setaruh di yang cemberut. Tapi saya kalau tanya benakan bisa, kaki benakan pukul itu bisa kalau Tuhan Allah Maha Baik, berkatilah kami dan seluruh perayaan syukur hari ini. Semoga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, kita akan berarah menuju kapela dengan urutan sebagai berikut: ajuda pembawa salib, ajuda pembawa lilin, gambar Allah Tritunggal, gambar Santo Arnoldus Jansen, gambar Santo Yosef Reina de Metz, gambar Moder Maria, gambar Moder Josefa, globe, aspiran, postulan, novis, junior, profes, penari likurai, tim pimpinan provinsi, penari peri koresis, ajuda
komunitas para suster dalam provinsi, dalam serikat, dan istimewa dalam hati semua abdi Roh Kudus. Pada kesempatan ini kita semua hadir di sini menggabungkan seluruh niat baik hati kita untuk merayakan perayaan Ekaristi, di mana Allah Tritunggal yang dimuliakan. Lewat perjalanan siara panggilan hidup kita, orang semakin mengenal Allah Tritunggal, orang semakin memuliakan Allah Tritunggal. Dulu di Yunani itu mereka selalu ada tarian, dan tarian itu biasanya 3 atau lebih dan selalu lingkar. Kalau mungkin dalam kita punya itu ada yang dikurai itu yang selalu ada lingkarannya itu. Dan mereka punya tarian itu perlahan-lahan, mereka start dengan perlahan tapi makin lama makin cepat, sehingga waktu menyaksikannya itu tidak melihat lagi 3 atau lebih, tapi hanya dalam satu lingkaran. Tetapi dalam situasi tertentu muncul itu orang pribadi tertentu. Maka ini bapak-bapak gereja awal itu ada 2 Gregorius, kemudian satunya nama Blasius. Mereka duduk bersama dan akhirnya mereka bilang mungkin kata ini yang kita pakai untuk menjelaskan Allah yang begitu misteri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga dalam tarian tadi mereka melingkar, kemudian tiba-tiba mereka berhenti dan mereka menunjukkan jari, tangan ke ini, ke satu pribadi. Itu sebenarnya Allah Tritunggal itu saling mengakui bahwa di situ ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Tetapi sesudah itu mereka kembali lagi dalam satu lingkaran. Di situ penyatuan 3 pribadi. Jadi setiap pribadi itu membenamkan diri dalam pribadi yang lain, sehingga terjadi satu kesatuan yang utuh. Dan itu muncul dalam tarian. Makanya mereka bilang itu adalah tarian cinta dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gagasan itu sebenarnya kita sudah hidupi. Kalau mau melihat apa yang terjadi pada Bunda Maria, dia menghidupi itu. Bagaimana dia membiarkan diri untuk dimasuki, biarkan Allah Tritunggal itu membenamkan diri dalam dirinya. Kemudian dia menyerahkan diri kepada Allah Tritunggal, membenamkan dirinya ke dalam Allah Tritunggal dengan berkata, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Ini adalah kerelaan Bunda Maria untuk masuk ke dalam misteri itu, tarian cinta Allah Tritunggal. Kalau mau tanya siapa yang paling terberkati di dunia ini dan siapa yang paling dekat dengan Allah, tidak ada orang lain, Bunda Maria. Karena punya keunggulan yang mungkin kita hanya punya 1 atau 2, tetapi dia punya 3. Sebagai putri Bapa, kita semua yang putra dan putri Bapa jelas. Tapi kita tidak bisa dipanggil sebagai ibu dari putra, ibu dari Yesus. Hanya Maria yang dipanggil sebagai
Bunda Yesus. Menerima tawaran dari Allah untuk menerima Allah itu sendiri dalam dirinya. Dia bilang, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Dia bilang, jangan takut, karena Roh Kudus akan datang. Dia bukan hanya menjadi putri Bapa, bukan hanya menjadi bunda putra, tetapi juga menjadi pasangan Roh Kudus, the spouse of the Holy Spirit. Menerima Allah yang Trinitas itu dalam dirinya, dan dia membiarkan Allah itu masuk dalam dirinya, dan biarkan dirinya dibimbing, dituntun oleh Allah itu. Maka dengan demikian dia telah masuk ke dalam apa yang kita katakan perichoresis Allah Tritunggal, tarian cinta Allah Tritunggal. Inilah misteri Allah ada bersama kita. 133 tahun yang lalu terjadi satu misteri besar. Kedua orang kudus, Maria Helena Stoltenberg dengan Yosefa, menanti begitu lama karena kesetiaan mereka, karena kekuatan doa-doa mereka. Maka Arnoldus tidak punya alasan untuk dirikan serikat. Kalau seandainya mereka bilang, kami sudah menanti sudah 20-an tahun ini, bagaimana kami pulang saja mungkin. Itu tidak mungkin Arnoldus mau dirikan serikat. Jadi keinginan Arnoldus untuk mendirikan serikat itu karena keinginan dari para pendahulumu yang setia menanti bagaimana Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk membenamkan diri mereka dalam satu serikat. Kemudian Arnoldus tidak bisa memilih nama lain selain dibaktikan kepada Allah Roh Kudus, menjadi abdi Roh Kudus, supaya dengan gerakan Roh Kudus Allah Tritunggal itu bisa dibawa ke seluruh dunia. Lihatlah orang kudusmu, kedua beata, bersama dua orang kudus, pendiri kita, Arnoldus, dan misionaris agung kami, Yosef. Yosefa dalam permenungan hariannya, dia bilang, it is our mission to open the hearts of all to the love of God. Ini adalah tugas kita, adalah misi kita, membuka hati semua orang kepada cinta Allah. Bagaimana membukanya? Dengan pergi ke seluruh dunia. Dan pergi ke seluruh dunia itu tidak gampang. Hidup dalam komunitas saya juga tidak gampang. Bagaimana kita pergi ke daerah lain, budaya lain, bahasa lain, makanan lain, orang berpakaian lain, cara omong juga lain. Dan itu adalah tantangan. Tapi kita mengikuti teladan dari Maria Helena Stoltenberg. Dia bilang, to God the glory, to my neighbor the benefit, to myself the burdens. Kepada Allah kemuliaan, kepada sesama keuntungan, tetapi bagi diriku adalah beban. Memikul beban supaya orang semakin mengenal Allah itu, orang semakin mencintai Allah itu. Seperti yang dikatakan oleh Yosefa, kita membuka hati orang sehingga hati mereka terbuka terhadap panggilan Allah, sehingga Allah bisa masuk ke dalam diri mereka, sehingga mereka bisa memenangkan diri mereka dalam
Allah Tritunggal, maka apa yang kita harapkan, perikoresis dari Allah Tritunggal itu bisa terjadi.